Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Ananda dan sekeluarga pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya anak-anak. Video pembelajaran kali ini Bu Vera akan menyampaikan pelajaran SKI bab 3. Materinya adalah peristiwa hijrah ke Habasyah. Anak, hijrah ke Habasyah ini nanti akan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu hijrah ke Habasyah tahap pertama dan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Sebelum itu, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kata hijrah berasal dari bahasa Arab anak-anak yang artinya meninggalkan atau menjauhkan dari atau berpindah. Selain itu anak-anak, kata hijrah juga bisa diartikan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, inilah nanti yang akan Bu Guru bahas, bahwa kaum muslimin hijrah atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu dari kota Makkah pindah ke Habasyah. Baik, mari disimak baik-baik ya video penjelasan Bu Guru. Nah, anak-anak, suatu ketika anak-anak Nabi Muhammad SAW itu merasa sangat sedih melihat penderitaan kaum muslimin menghadapi siksaan dan aniaya dari kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi anak-anak. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah ini anak-anak rakyatnya adalah menganut agama Nasrani, karena rajanya juga menganut Nasrani, sehingga rajanya disebut Najasyi. Hijrah ke Habasyah ini akan dibagi menjadi 2 tahap anak-anak. Nah, sekarang dengarkan penjelasannya ya. Hijrah ke Habasyah tahap pertama. Nah, hijrah tahap pertama ini anak-anak berlangsung pada bulan Rajab di tahun kelima kenabian. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin yang berjumlah 14 orang untuk hijrah ke Habasyah. 14 orang ini anak-anak terdiri dari 10 orang kaum laki-laki dan 4 orang kaum perempuan. Pada hijrah yang pertama ini anak-anak, Nabi Muhammad SAW tidak ikut serta. Jadi siapa saja Bu Guru yang ikut serta? Nah, itu ada di halaman 44. Nanti silakan Ananda stabilo ya. Di antaranya itu ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Abu Huzaifah binti Utbah, Mus'ab bin Umair, dan lain sebagainya. Kemudian 4 orang perempuan tadi atau kaum perempuan tadi adalah Ruqayyah, putri dari Nabi Muhammad selaku istri dari Utsman bin Affan. Kemudian ada Sahla binti Suhail, Ummu Salamah, dan lain sebagainya. Nah, rombongan pertama ini yang terdiri dari 14 orang ini anak-anak dipimpin oleh Utsman bin Affan. Rombongan pertama ini anak-anak berangkatnya itu tengah malam anak-anak. Mereka berangkat ke Habasyah secara diam-diam. Nah, mereka berjalan kaki menuju ke tepi pantai. Setibanya rombongan di pelabuhan Su'aibah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 kapal yang akan berlayar ke Habasyah anak-anak. Nah, kemudian mereka berlayar mengarungi Laut Merah ke negara Habasyah yang ada di benua Afrika. Sesampainya di Habasyah anak-anak mereka disambut dengan gembira oleh Raja Najasyi, yaitu sebutan bagi Raja Habasyah, dan oleh masyarakatnya dia disambut dengan baik dan diberikan perlindungan. Setelah kurang lebih 3 bulan ya, rombongan yang pertama ini menetap dengan damai dan sejahtera di Habasyah. Kemudian mereka mendengar berita bahwa di kota Mekah
keadaannya sudah semakin membaik. Jadi penyiksaan, penganiayaan serta halangan dari kaum Quraisy untuk dakwah Nabi Muhammad sudah tidak ada, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Akan tetapi apa anak-anak yang terjadi pada saat di kota Mekah? Ternyata keadaannya tidak jauh berbeda seperti yang sebelumnya. Masyarakat kafir Quraisy tetap saja menyiksa kaum muslimin. Berarti berita tadi adalah berita bohong yang dihembuskan oleh kaum kafir Quraisy supaya orang-orang dari rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah tadi segera kembali ke Mekah. Nah, selain alasan itu, anak-anak karena mendengar berita bohong, alasan yang kedua atau alasan yang lain adalah karena rombongan kaum muslimin ini tadi mengalami kendala untuk memahami bahasa penduduk masyarakat Habasyah. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kembali ke kota Mekah. Nah, yang selanjutnya adalah hijrah ke Habasyah tahap kedua. Nah, anak-anak, setelah para sahabat tadi kembali dari Habasyah, kembali ke Mekah, kekejaman kaum Quraisy tadi semakin menjadi-jadi anak-anak kepada kaum muslimin, sehingga Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memerintahkan kaum muslimin kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kali. Nah, hijrah ini diikuti dengan rombongan yang lebih besar. Kurang lebih ada 101 orang kaum muslimin yang terdiri dari 83 kaum laki-laki dan 18 kaum perempuan anak-anak. Nah, saat hijrah ke Habasyah tadi, sesampainya di Habasyah, kaum muslimin disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Habasyah dan oleh Raja Najasyi anak-anak. Nah, mendengar hal itu, para pemuka kaum Quraisy yang di kota Makkah merasa tidak senang anak-anak. Kemudian mereka mengutus 2 utusan untuk menemui Raja Najasyi anak-anak. Nah, maaf ya, Bu Guru salah geser. Selanjutnya ada di halaman 46. Siapa utusan yang diperintah oleh para pemuka kaum kafir Quraisy tadi? Dia adalah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menemui Raja Najasyi. Nah, mereka sambil mempersiapkan hadiah-hadiah berharga untuk raja dan para pembesarnya anak-anak. Mereka mengatakan kepada Raja Najasyi bahwa mereka itu keberatan dan merasa keberatan dan tidak suka atas hijrahnya kaum muslimin meninggalkan Mekah. Nah, mereka tadi membawa hadiah itu anak-anak, hadiah yang berharga itu bertujuan untuk menyogok agar para pembesar-pembesar Habasyah itu mau untuk mempengaruhi Raja Najasyi agar mengusir kaum kafir, kaum muslimin tadi anak-anak. Tapi Raja Najasyi tidak serta-merta anak-anak percaya kepada perkataan 2 utusan dari kafir Quraisy. Akhirnya Raja Najasyi memanggil para kaum muslimin tadi anak-anak. Raja Najasyi bertanya, agama apa ini yang sampai membuat tuan-tuan meninggalkan masyarakat tuan sendiri, tetapi tidak juga tuan menganut agamaku ataupun agama orang lain? Kemudian juru bicara dari rombongan hijrah tahap kedua ini yaitu Ja'far bin Abi Thalib, beliau menjawab pertanyaan Raja Najasyi. Nah, beliau menyampaikan kondisi masyarakat Mekah pada saat itu sebelum menerima ajaran Nabi Muhammad dan menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Beliau menyampaikan bahwa pada saat itu mereka semua adalah masyarakat yang bodoh, menyembah berhala, makan apa saja yang haram, yang kotor, yang najis semua dimakan, semua kejahatan. Kemudian tidak saling peduli dengan sesama manusia, bahkan kepada keluarga, tidak memperdulikan anak yatim, tidak menghargai wanita dan lain sebagainya. Pokoknya kondisinya itu sangat buruk sampai para masyarakat Mekah yang kemudian menjadi kaum muslimin itu menerima ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad, sehingga mereka menjadi berubah ya anak-anak ya, perilakunya lebih baik, bisa membedakan baik dan buruk, menjalankan perintah Allah, saling menyayangi, saling menghormati, terus menyayangi anak yatim, tidak mencemarkan harkat martabat perempuan, kemudian menjalankan sholat, zakat, kemudian
Tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada penyiksaan, yang ada itu rasa kasih sayang dan saling menghormati sesama manusia. Begitu anak-anak. Nah, Raja Najasyi mendengarkan Ja'far dengan penuh kesungguhan anak-anak. Dengan penuh kesungguhan. Kemudian Raja Najasyi mengajukan lagi pertanyaan selanjutnya anak-anak. Adakah ajaran Tuhanmu yang dibawanya itu dapat tuan-tuan sampaikan atau bacakan kepada kami? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam anak-anak. Nah, mendengar isi surah Maryam tersebut, Raja Najasyi dan para pembesarnya itu terkejut anak-anak. Ayat Al-Quran membenarkan isi dari kitab Injil tersebut. Nah, kemudian setelah mendengar tersebut, mereka tidak percaya lagi dengan omongan dari utusan kaum kafir Quraisy anak-anak, dan menyuruh dua utusan kaum kafir Quraisy tadi untuk meninggalkan istana. Namun para utusan kaum kafir Quraisy tadi tidak langsung menyerah anak-anak. Kemudian dia kembali lagi ke istana dan menyampaikan berita palsu kepada Najasyi atau Raja Najasyi tadi. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin menuduh keji kepada Isa anak Maryam. Mendengar itu, Najasyi terkejut dan langsung memanggil kaum muslimin lagi anak-anak. Dengan tenang, Ja'far menjawab tuduhan tersebut. Jawaban Ja'far adalah, tentang dia, Isa, pendapat kami seperti yang dikatakan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, bahwa Isa adalah hamba utusan Allah atau utusannya, rohnya dan firmannya yang disampaikan kepada perawan Maryam. Begitu. Nah, mendengar jawaban dari Ja'far, Raja Najasyi berbinar matanya anak-anak, menunjukkan bahwa beliau sangat gembira. Kemudian ia yakin sekali akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian Najasyi atau Raja Najasyi berkata anak-anak, demi Allah, sesungguhnya ini yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Kemudian beliau atau Raja Najasyi tadi, perkataan Raja Najasyi ini anak-anak membuktikan anak-anak bahwa Raja Najasyi telah menyampaikan keislamannya. Kemudian setelah itu Raja Najasyi memutuskan atau memerintah dua utusan kaum kafir Quraisy tadi untuk kembali ke kota Mekah. Tentu saja dua utusan itu sangat kecewa dan sangat kesal karena usahanya itu gagal untuk mempengaruhi Raja Najasyi dan para pembesarnya. Selain itu juga karena Raja Najasyi malah semakin melindungi kaum muslimin yang ada di negara Habasyah. Selain itu anak-anak, selain memerintahkan dua utusan tadi untuk pergi dari Habasyah, Raja Najasyi juga mengembalikan semua hadiah-hadiah yang dibawa oleh dua utusan kaum kafir Quraisy tadi. Nah, demikian yang dapat Bu Vera sampaikan. Anak-anak perlu diingat ya sayang, pelajaran SKI itu seperti Bu Vera bercerita anak-anak. Nah, sedangkan anak-anak sudah kelas 4, mungkin agak gimana gitu kalau diceritain ya. Jadi silahkan baca dengan santai, duduk manis, baca buku SKI-nya seperti membaca buku cerita, tapi cerita tentang sejarah agama kita, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Insya Allah sangat menarik dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, bantu orang tua, dan kerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.